Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan guru dimanapun berada, berjumpa lagi dengan channel Denta Irawan SPD. Channel yang aktif berbagi informasi-informasi terkait dunia pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi mengenai petunjuk pelaksanaan UP daring berbasis domisili bagi peserta PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Namun sebelumnya, bagi rekan-rekan yang belum klik subscribe, silahkan klik subscribe dan nyalakan tombol lonceng agar terus terhubung dengan informasi-informasi terbaru dari channel Denta Irawan SPD. Baiklah rekan-rekan, langsung saja kita ke pembahasan mengenai panduan peserta UP UKM PPG dalam jaringan berbasis domisili. Adapun sebelum mengikuti UP, yang harus dipersiapkan oleh peserta adalah A. Peserta menyiapkan laptop dengan spesifikasi sesuai ketentuan. Nah, ini bisa rekan-rekan baca pada panduan. Bisa teman-teman unduh pada link ukmppg.kemdikbud.go.id. Kemudian B. Peserta menyiapkan handphone yang sudah terpasang aplikasi Zoom. Nama peserta pada aplikasi Zoom harus sesuai dengan nama lengkapnya. Adapun pada beberapa peraturan seperti kelompok yang sudah dibagi pada room virtual saya, di situ diberi contoh dalam penulisan nama peserta. Di situ ditulis dengan format nomor absen sesuai yang sudah ditulis oleh pengawas. Kemudian nama diikuti dengan nomor peserta atau nomor pendaftaran peserta. Seperti pada kegiatan pelaksanaan UP pada UKM PPG 2022 ini diawali dengan nomor 2022 dan beberapa angka terus yang mengikutinya. Kemudian yang C, peserta menyiapkan koneksi internet yang stabil dengan kuota internet minimal 10 GB. Jadi ini ada kata minimal, artinya jangan kurang dari 10 GB. Lebih bagus lagi kalau kita bisa menyiapkan lebih dari 10 GB. Selanjutnya D, peserta menyiapkan ruangan yang tenang, nyaman, dan dengan pencahayaan yang cukup. Jadi 3 poin ini sangat penting, di mana ruangan yang tenang, tidak ada orang lain yang mengganggu aktivitas ujian kita. Kemudian nyaman, dan dengan pencahayaan yang cukup. Terlalu terang tidak dianjurkan, gelap juga tidak bagus. Artinya pencahayaan yang cukup. Selanjutnya yang E, peserta menyediakan meja, kursi dengan jarak kurang lebih 2 meter dari kamera Zoom di HP. Kemudian meja harus dibersihkan dari barang-barang selain laptop atau botol gelas air minum transparan atau obat-obatan pribadi bagi peserta yang sedang sakit. Kemudian kertas kosong dan 1 buah alat tulis. Ini sangat penting diperhatikan ketika menyediakan meja atau kursi dengan jarak kurang lebih 2 meter ini dimasukkan adalah bagaimana gambar yang tersorot oleh aplikasi Zoom yang ada di HP itu dapat menangkap gambar dengan baik, mulai dari posisi duduk kita sampai pada alat-alat yang tersedia di atas meja, yaitu tidak boleh ada selain laptop, botol atau gelas air air minum transparan, ataupun obat-obatan pribadi jika sedang sakit, maupun kertas kosong dan 1 buah alat tulis. Dari sini bisa rekan-rekan perhatikan ya, kalau memang tidak harus 2 meter tetapi rekam layar dari Zoom-nya sudah mencakup ini pun sudah bisa dimaklumi, artinya diperbolehkan. Selanjutnya pada poin F, peserta memasang atau menginstal program aplikasi SEP Exam Browser atau disebut dengan SEB dan file konfigurasi SEB. Ini bisa juga diunduh pada laman https://ukmppg.kemdikbud.go.id. Ini sudah tersedia termasuk pada panduan penginstalan. Kemudian yang G, peserta mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Jadwal ini bisa rekan-rekan lihat pada kartu ujian. Jadi pada saat kita sudah mendaftarkan diri pada link saat kita akan mengikuti UKIN kemarin, itu sudah termaktub di dalamnya jadwal
yang pada awalnya jadwal itu baru berupa tanggal atau kemungkinan hari akan dilaksanakan. Lalu kemudian ketika kita cek secara berkala, maka jadwal berikutnya akan mengikuti seperti misalnya terkait dengan waktu sesuai dengan daerah atau WIT atau WITA. Itu bisa kalian rekan-rekan cek di dalam kartu ujian tersebut. Kemudian peserta yang H ya, peserta bergabung dalam grup WhatsApp yang dibuat pengawas. Jadi ini sangat penting bagaimana kemudian nanti kita akan berkomunikasi secara aktif dengan pengawas melalui link yang ada di WhatsApp. Yang pertama harus rekan-rekan perhatikan adalah jikalau memang ada informasi dari rekan lain yang kemungkinan itu kita satu LPTK, lalu ada informasi dari kawan bahwa mereka sudah tergabung dalam link WhatsApp grup pengawas, itu segera cek, perhatikan apa kemungkinan kita mempunyai rombel yang sama, karena ini terjadi dengan kasus ada teman kami, salah satu kelompok, salah satu guru ya, peserta PPG dari kelompok kami, itu pada saat menunggu link dari pengawas untuk grupnya, beliau tak kunjung mendapat link sampai pada malam tanggal 13 Oktober. Sementara pelaksanaan simulasi atau uji coba UP itu dilaksanakan pada tanggal 14. Setelah dicek ternyata ada kesamaan grup antara teman kami yang lain yang sama LPTK dan sama sesi juga sama room. Nah, dari hal ini, maka inisiatif teman yang lain untuk menggabungkan beliau ke room virtual yang dimaksud. Sebab sampai malamnya, keesokan untuk pelaksanaan UP, pada kartu ujian beliau belum kunjung mendapat diinput link untuk grup WhatsApp pengawas. Namun pada hal seperti ini, inisiatif saya, jika memang ini terjadi, itu hal yang pertama akan saya konfirmasikan dulu kepada LPTK tempat saya PPG. Nanti akan dibantu oleh beliau tentunya pihak terkait ya yang akan mengkonfirmasi kepada seperti LPTK tujuan UP atau tempat kita nanti ujian. Mereka yang mungkin akan mengecek informasi tersebut. Namun tak jarang juga dari pengawas yang aktif ya mencari informasi anggota-anggota yang akan termasuk dalam kepesertaan itu ada sebagian pengawas yang langsung menghubungkan atau menggabungkan nomor WA kita ke dalam grup WhatsApp yang mereka telah buat. Artinya di sini adalah bervariasi. Jadi jangan khawatir rekan-rekan, yang penting kita selalu aktif standby, cek terus kartu secara berkala. Apabila tak kunjung ada link yang diinputkan oleh LPTK pada lembar ujian peserta kita, mungkin kita akan ada cara lain dengan menghubungi LPTK kita ataupun kita bisa mengobrol dengan rekan yang lain yang kemungkinan ada kesamaan kita LPTK untuk ujian. Atau bisa juga kita share ke Facebook. Biasanya dalam grup-grup info PPG itu ada mereka yang share terkait hal-hal yang seperti ini ya, karena belum tergabung pada grup WhatsApp. Mudah-mudahan ini tips-tips ini bisa membantu. Ya baik rekan-rekan, mungkin ini yang perlu kita perhatikan terkait daripada apa saja yang harus kita persiapkan sebelum mengikuti UP atau uji pengetahuan pada UKM PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang pelaksanaan. Jadi kita akan membahas apa saja yang perlu kita perhatikan saat pelaksanaan ujian. Namun itu akan kita bahas pada video selanjutnya. Sementara ini kita akhiri, mudah-mudahan ini dapat bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.